Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa Cermis. Kita malam hari ini kedatangan tamu, yaitu boleh dibilang pertama seorang dokter, kedua indigo juga, ketiga avokat juga. Dan yang luar biasa adalah beliau sering berpetualang ke tempat-tempat daerah yang mistis. Maka malam ini kita akan mendengar langsung cerita misteri, apa yang beliau pernah lakukan dan apa sih yang pernah terjadi. Dan kali ini juga saya ingin bertanya sama beliau, apakah betul dari teori kedokteran yang disebut namanya wahamisasi atau orang yang masuk medium itu bisa disamakan? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Dr. Panji? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Ya? Alhamdulillah, Dr. Panji. Tetap kelihatan ganteng dan sama awet dokter muda ya. nih. Ya, dokter, malam hari ini kita akan membicarakan yang lebih boleh dibilang lebih luas makna dari cermis. Tapi sebelumnya saya pengen dengar cerita dokter nih. Pengalaman apa sih yang kayak pernah dengar katanya kemarin tuh pulang pergi naik Gunung Salak gitu. Iya. Apa ada misi atau memang senang hanya naik gunung gitu? Iya. Terima kasih Mas John atas kesempatan hari ini. Mungkin kita melihat dari kondisi setiap manusia itu tentunya ada hal yang perlu direparasi. Artinya perlu ada sebuah pencerahan, ada sebuah perubahan dalam diri kita, baik secara fisik maupun mental. Yang kalau di bahasa umumnya adalah jasmani dan rohani. Okay. Nah, kebetulan perjalanan-perjalanan yang kita lakukan itu memang ada kaitannya dengan semua hal itu. Cuman bedanya, kami di sana itu melakukan selain ada pengolahan fisik, yang pasti kalau naik gunung kita pasti harus mempersiapkan fisik. Yang kedua mental, yang ketiga segi kerohanian kita yang pasti kita ingin mau kita ungkapkan atau tidak. Artinya kalau kita naik gunung hanya sekedar untuk melatih fisik saja, tentu itu sama dengan olahraga ya. Tapi kalau di luar dimensi itu ternyata ada hal-hal yang bisa kita gali, ternyata itu lebih luar biasa, lebih sehat kalau bahasanya. Ketika kita turun gunung, kita mendapatkan sesuatu yang lebih sempurna dan paripurna dalam diri kita. Jadi beberapa tahap-tahapan yang kita daki beberapa gunung yang kemarin, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita naik ke Gunung Salak. Tapi di situ memang ada beberapa cerita yang menarik karena kita terakhir pendakian kita di Puncak Manik. Mungkin Mas Gion juga kan katanya sering juga naik gunung kan. Wah, tentunya dong gitu kan. Itu kan jadi hafal daerah sana. Nah, tetapi kebetulan kita ke Puncak Manik lewat jalan yang berbeda. Ya. Jadi kita lewat Sukamantri yang jaraknya ternyata jauh lebih jauh dan kondisi pada saat itu ternyata beda dengan zaman dulu belas tahun yang lalu. Yang kondisi ternyata medannya lebih sulit hari ini karena banyak tanah-tanah yang sudah longsor. Nah, itu menggunakan memang beberapa bantuan tali yang memang sudah ada di sana. Lalu di sana juga kita ada guide dari orang sana. Hanya memang beberapa hal yang kemarin itu kita mendapatkan sedikit permasalahan. Permasalahan pertama adalah ternyata kita tidak bisa berhitung tentang kemampuan fisik kita yang dihubungkan dengan mental kita dengan medan yang ada. Ternyata itu ternyata ada kendala yang kemarin itu. Oke, artinya gini, yang menarik tadi bahwa naik gunung ini dengan memerlukan tenaga yang besar. Lalu tadinya memperkirakan lah gitu ya, ada semacam ekspektasi lah berapa jam gitu ya. Tapi rupanya itu ada faktor-faktor lain yang membuat jangkauan itu di luar juga. Pertama, hujan deras disertai petir. Kedua, banyak tanah-tanah yang disertai batu yang turun ke bawah. Yang ketiga siapan kita dengan peralatan yang lebih mumpuni. Ya, karena kita berpikir kita pada saat naik itu kita hanya butuh waktu 2 hari sudah turun. 2 hari sudah turun. Ternyata lebih dari itu. Kita naiknya saja sudah bukan belasan jam. Karena kita harus sebenarnya jaraknya berapa jam sih seharusnya normalnya gitu? Kalau memang untuk orang normal mungkin bisa dijangkau dengan 12 jam. Normalnya 12 jam. Kalau untuk dengan kondisi cuaca yang cerah dong. Cerah. Okay. Ya. Nah, tapi ternyata di sini kondisinya
berbeda, dan kita sempat bermalam di satu tempat. Nah, di sini cerita yang menariknya. Ada cerita yang kita kaitkan menarik malam itu gitu ya. Malam itu dan sampai ketika kami juga sampai di Puncak Manik itu kondisi pada malam hari dengan kondisi yang serba apa adanya. Di situ memang satu hal yang mungkin maaf Mas Gion saya sampaikan, kami ini ketika mengolah ruhani, artinya mengolah rasa syukur kita kepada Sang Ilahi, Sang Pencipta, itu memang kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan ibadah. Salah satunya adalah selain pengkajian tentang kebesaran Tuhan, yang kedua kita melakukan kegiatan rutin, yaitu kita mengingat Tuhan bersama. Kalau dalam Islam adalah berzikir, mengingat sebagai rasa syukur kita. Tapi tujuan kita tidak ada yang lain. Tidak pernah ada tujuan berangkat kita dari dulu kemanapun tempatnya itu dengan tujuan, maaf ya, tujuan klinik misalkan. Oh, bukan berarti kita mencari yang sesuatu hal-hal yang seram. Nggak ada. Artinya memang boleh dibilang tadabbur alam ya kalau nggak salah. Nah betul, seperti itu tadabbur alam. Tapi memang setiap kita berangkat ke satu tempat, memang kita nggak, anehnya dan bersyukurnya sih sebenarnya anehnya, itu kita banyak bertemu dengan hal-hal yang memang tidak semua orang bisa bertemu dengan kondisi alam pada saat itu atau isi dari alam itu. Salah satu contohnya adalah yang menarik adalah ketika kita pemberangkatan itu sebelum sampai di satu tempat namanya Kawah Ratu. Kawah Ratu itu tempat yang sangat disakralkan oleh penduduk setempat dan juga oleh para pendaki. Selain dari kondisi alamnya yang susah untuk didaki, dijangkau, juga kondisinya susah ditebak. Karena itu kan Kawah Ratu itu airnya penuh dengan air belerang. Tapi kan airnya sendiri banyak diambil oleh masyarakat, oleh pendaki atau siapapun, itu untuk pengobatan. Artinya bahwa Kawah Ratu itu punya cerita sejarah sendiri, legendnya gitu ya. Jadi gini, di mana ada sesuatu yang sifatnya berbau dengan sifatnya sumber bumi. Artinya sumber bumi itu sumber kekuatan bumi, salah satu adalah gunung dan isinya magma dan segalanya. Itu pasti menghasilkan sebuah energi besar. Nah, ketika sebuah energi besar itu ada, pasti ada makhluk yang menggunakan dan butuh energi itu ya. Salah satunya selain manusia, ya. Yang kedua pasti makhluk lain. Berarti dokter udah pernah ngeliat dong apa sih yang pernah ada di Kawah Ratu? Kejadiannya kemarin itu bersyukurnya tidak bertemu dengan sesuatu yang menakutkan di Kawah Ratu. Hanya yang menakutkan adalah ketika sebelum kita sampai itu letupan besar itu seperti ledakan itu terjadi di beberapa radius berapa meter. Tapi setelah kita malam sampai di sana jam 8 malam, guidance kita di sana, orang sana sudah ragu. Sebaiknya kita jangan lewatin. Sebaiknya kita bermalam undurkan saja untuk besok pagi. Tapi ternyata saya bilang teruskan, karena asap sudah begitu, asap dari kawahnya itu mengumpul sampai nggak kelihatan. Karena itu mengandung racun ya kalau. Betul. Kalau kita kelamaan di situ maka kita akan bisa mati lemas. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam tubuh kita bukan oksigen, melainkan racun. Salah satu ada zat CO2, asam aram, ada zat nitro, ada semua zat-zat lain yang berbahaya untuk tubuh. Dan itu bisa kita sebenarnya diperhitungkan nggak sih waktunya sampai di sana jam berapa, sampai sana jam berapa? Sebenarnya udah ada ya waktu sudah ada. Cuman karena sayanya pribadi mungkin mungkin saya bukan pendaki yang expert gitu ya, yang sifatnya dia hanya menaik untuk terus turun lagi. Kita karena menikmati perjalanan. Kan tadi tadabbur alam ya. Kita menikmati, tetapi menikmati dengan waktu yang harus kita sudah tentukan. Tapi ternyata karena cuacanya nggak mendukung. Tapi itu yang kemarin luar biasa. Kita mendengar yang aneh. Itu di Kawah Ratu, untuk awannya mendengar suara aja. Suara itu kita dengar suara lolongan anjing yang kita tidak lihat bentuknya, tapi lolongannya keras. Artinya lolongannya ada anjing, nggak ada. Nggak ada. Nah ini kan aneh, di Kawah Ratu penuh dengan asap begitu panas, kok ada anjing, ada anjingnya di tengah. Kalau nggak salah kan di sana kan memang kawah-kawah bentuknya. Betul. Nah lalu orang juga kalau mau lewat juga jangan, orang mungkin binatang ngeri juga ya, jebur atau apa. Betul. Nah, terus tiba-tiba ada lolongan. Nah dari situ mungkin semua yang mendaki ini berapa orang sudah merasa ragu, termasuk guidance kita. Wah, ada suara nih. Katanya kalau tanda ya, jangan boleh teruskan. Ya. Asapnya mengumpul. Akhirnya saya bilang, ya sudahlah, Mang, duduk dulu sebentar, kita berdoa lah. Semoga kalau memang takdir kita diperbolehkan sama Allah jalan, kita akan jalan juga. Alhamdulillah, ketika kita berdoa, nggak tahu kenapa suara lolongan anjingnya berhenti, itu asapnya yang kumpul dari itu hilang. Langsung
hujan pun berhenti. Akhirnya kita jalan lama-lama, udah cepatnya, pokoknya cepat jalan. Kita cuma berapa menit bisa nyebrangin itu Kawah Ratu. Setelah nyampe kemana kita naik ke sana. Nah di sana lagi ada masalah lagi. Sampai berapa meter teman kita kemasukan. Nah inilah bedanya kemasukan. Tadi cerita nih sedikit apa bedanya orang kemasukan karena hipoksia kekurangan oksigen, apakah masukan karena dia karena gangguan skizofrenia, apa memang dia dimasuk ke makhluk astral. Nah ini harus benar-benar cermat karena kalau tidak cermat kita salah persepsi. Nah kemarin itu kondisinya adalah kalau saya melihat dari sisi batin, mungkin juga Mas Iko bisa juga melihat bahwa ini kita diskusi bahwa ketika orang dalam kondisi capek dan lelah, ya dalam kondisi capek dan lelah, terlebih ada sesuatu mungkin perasaan yang mungkin tidak terjangkau karena ada lelahnya, karena dia kok ini nggak sampai-sampai gitu kan, misalkan atau baru pertama kali yang, nah sudah gitu terdoktrin dengan kondisi hutannya begitu angkernya, maka tiba-tiba dia terjatuh dan sambil melototkan mata, lalu sambil ngomong aneh. Nah itu. Nah ketika semua ini ada satu kita terjadi, saya cuma bilang sama beberapa teman-teman, sudah nggak usah digubris, sudah bopong aja bawa ke satu tempat air. Kita cari air yang tidak mengandung belerang. Sampai kita bawa, udah jalan, akhirnya sampai di satu tempat, sudah didudukan dari satu tempat, baru kita ambil air ini yang mengandung belerang, agak jauh juga lumayan. Nah, tapi dia jalan bisa jalan, bukan dia lemas, dia sambil jalan terus, tapi jalannya sudah ngaco. Nah, udah. Apakah itu beda nggak dengan hipotermia? Kalau dia kan bisa aja kedinginan, terus kelaparan tadi, terus akhirnya dia jadi menghayal, delusional. Bisa. Atau halusinasi. Bisa sekali. Tapi perbedaannya adalah karena suhu tubuh yang dibawa sama dia bukan dingin. Karena kan menggunakan perlengkapan. Jadi bawa semuanya berlapis ya. Beda kalau dia kena kedinginan. Di hipor tuh ya bisa jadi beda. Itu namanya hipotermia atau hipoksia. Jadi kedinginan pada kondisi di atas posisi tinggi, dan posisi tinggi itu ketika suhu lebih tinggi dan oksigen kurang, maka dia mengalami dua hal, hipotermia dan hipoksia. Kalau misalnya badan seseorang ya sebenarnya berapa sih sebenarnya yang suhu tubuh yang normal kan? Karena ini kan nggak abnormal kan. Nah ketika dia bisa nggak normal itu, apakah perlu kalau bahasanya, kalau kata orang perlu dibekep, dikena aura panas kita atau gimana? Ya, ada beberapa cara-cara penyelesaian yang memang itu tidak mutlak diajarkan dalam dunia kedokteran. Hanya yang terpenting adalah ketika memang dia merasa kedinginan, maka secepatnya kita membuat sebuah perapian. Nah, selain perapian, kita lakukan relaksasi, tubuhnya kita sandarkan atau kita lemaskan semua bagian-bagiannya, lalu selimutkan dia setebalnya. Ya, lalu setelah kalau memang kita bisa setelah memanaskan di bagian, bisa kita membakar sesuatu, lalu mungkin kita bisa masak air sampai suhu mendidih, lalu airnya itu bisa kita masukkan ke dalam, kita minumkan ke dalam dia. Yang kedua, atau enggak kita kompres pada bagian-bagian kompres itu ya, yang dingin, bagian telapak tangan, telapak kaki, atau bagian ketiak, atau bagian perut bisa. Nah itu salah satunya membantu. Lalu jangan sekali-kali kalau orang sedang kedinginan kita kasih remason. Itu apa tuh efeknya, Dok? Karena kondisinya bukan hilangnya tak bisa tambah dingin. Jadi artinya efek daripada remason tadi atau entah apapun lah ya, dioleskan ke badan pada saat kedinginan, bukan menimbulkan hawa panas lagi, tetapi di dalam suhu badannya akan bertambah dingin. Awalnya merasa agak panas, tapi nanti selanjutnya akan tambah dingin ya. Nah itu, maka kondisinya lebih baik kita gunakan natural gitu loh. Natural bisa kita lakukan itu dengan tadi seperti itu. Terus yang tadi akhirnya jadi gimana tuh, Dok? Yang kondisi akhirnya kita bawa ke satu tempat air, lalu lemaskan semua, kita lepaskan carrier-nya semua, kita lepaskan bagian-bagian yang kencang, misal bagian perut, terus bajunya juga kita longgarkan sedikit karena nafas dia juga sudah sepertinya kelelahan. Lalu ya itu kita masak air dulu, tapi kita deket air nih. Nah deket air gunanya untuk apa? Kita basuhkan dia ke muka. Berarti airnya nggak campur air kawah ya? Berarti nyari air. Air yang jauh dari belerang itu kita dapatkan. Bedanya gimana tuh? Bedanya karena baunya. Bau ya. Baunya kalau mengandung belerang pasti dia bau. Dan warnanya juga berubah ya. Ini kan air bening ya kita dapat. Itu malam hari itu siang tuh? Malam. Berarti nyari airnya agak susah juga dong? Ya susah. Biasa kan naik gunung kan tahu sendiri, nyari gunung, nyari airnya kan. Kebetulan jalan airnya itu ternyata
ada kecil. bukan sumber air, ada jalan air yang kayak kali kecil lah. Kali kecil ya. Alhamdulillah kita dapat itu. Gitu. Nah, akhirnya berlimpah ternyata. Nah, terus akhirnya kita dudukkan, lalu kita berdoa minta sama Allah, lalu kita sadarkan gitu loh. Kita sadar, kita ajak bicara. Ternyata pas kita ada bicara, mulai dia sadar, dia mulai bisa bicara. Akhirnya bisa diajak ngobrol. Terus dia bertanya, saya di mana? Loh, kok saya udah di sini? Perasaan tadi di mana ya? Bukan di sini. Nah, dia kan, oh enggak, ini tadi cuman kecapean aja kayak gitu sini. Berarti antara orang halusinasi sama dia terjadi apa ya? Boleh bilang halusinasi sama dia yang benar-benar melihat. Dia benar masuk ke alam lain. Itu bagaimana memisahkan? Memisahkan gini. Ada barrier ya? Ada barrier. Jadi gini, ada dua hal yang mesti kita pegang. Pertama, lihat kondisi orangnya. Kalau dia memiliki masa lalu yang kurang baik karena trauma psikologis yang menimbulkan ada sebuah kondisi gangguan pada kepribadian atau jiwanya seperti depresi, maka ketika dia melakukan sebuah eksplorasi, sebuah penglihatan secara kasat mata hal yang sebenarnya negatif, sebenarnya bisa dikatakan itu halusinasi dan delusi. Tapi beda dengan orang yang memang dia hidupnya ya bukan normal dalam kondisi dia kaya, atau bukan, artinya dia standar tidak mengalami kesehatan mentalnya bagus lah, tidak mengalami kekerasan. Terus tiba-tiba dengan secara itu tiba-tiba masuk. Dan satu hal, berbeda orang melihat dengan masuk badan. Karena prosesnya jauh berbeda. Kalau melihat itu, dia prosesnya hanya berinteraksi karena adanya sebuah kekuatan frekuensi yang menyatu. Dan itu ditangkap oleh otak. Itu yang benar melihat ya, bukan halusinasi. Kalau halusinasi, dia menciptakan memori sendiri. Jadi artinya chipnya di dalam otak itu sudah terfleksi ya? Nah, jadi kayak proyektor film, refleksi. Itu dari otak, nah itu halusinasi. Tapi beda dengan kalau ketika lagi otaknya tidak berpikir, lalu dia menyambung frekuensi itu, akhirnya dia bisa melihat. Dan itu harus disaksikan juga oleh beberapa orang. Artinya harus ada orang-orang pihak juga yang menguatkan yang sama. Melihat, dia sama melihat, mengalami gitu ya. Nah, ini ada cerita selanjutnya nih. Saya dipertemukan, kami semua dipertemukan oleh makhluk-makhluk astral yang lainnya gitu, yang kami nggak nyangka-nyangka gitu kan. Kok bisa ada penampakan dilihat bersama. Nah, terus ketika itu sudah selesai, kita berjalan. Nah, sampai di jalan itu kita bermalam di satu tempat di pos. Ada satu pos di sana, ada rumah panggung, ada lapangan, bawahnya ada air. Nah, itu sudah di 3/4 gunung. Artinya sudah di 3/4 gunung. Nah, kita berangkatnya kan itu pagi. Kita berangkat, nggak pagi sih, siang. Kita berangkat antara jam 11 atau jam 12-an. Sampai di tempat itu, di pos itu, kira-kira malam jam 10. Baru di pos, belum nyampe puncak. Nah, ketika malam itu kami sudah mempersiapkan, lalu dua guidance kami ini kan karena capek, beliau tidur. Nah, kami berempat ini berjaga, selain kita berzikir bersama, setelah habis kita berzikir, lalu kita jangan sampai ini karena alam yang belum medan begitu bahaya, tiba-tiba kami melihat sorotan mata memancar dari arah yang nggak begitu jauh. Matanya itu berbentuk besar atau kecil atau biasa? Matanya besar sekali. Dan itu rumah panggung kami itu tingginya mungkin sekitar 1 meter, 1 meter kurang. Ini tingginya lebih tinggi dari rumah panggung kami. Nah, itu yang menjadi masalah adalah ketika paginya kita lihat tempat itu. Nah, ketika dia mau ke arah kita, karena dia kan berbeda, dia ngeliat terus dia berbelok ke arah mau menghampiri ke bagian kita, saya sudah turun duluan ke jalan. Pas saya sudah jalan, saya melihat dan juga melihat di teman-teman kita melihat, loh kok ada yang naikin. Ini binatang apa gitu gede. Jadi kita tuh binatang besar. Bentuknya binatang apa tuh? Binatang sifatnya apakah ular atau macan? Macan lebih tinggi dari kita, posisinya kok ada yang naikin, dan itu berbayang karena pada saat jadi ada macan tuh dinaikin seseorang. Dinaikin seseorang. Pada ketika itu kita bisa lihat karena apa? Kita berbayang dengan karena bulannya keluar sedikit. Jadi keluar. Gitu kelihatannya keluar bayangan. Lalu senter juga bermain walaupun banyak pohon kan rindang gitu ya. Nah, terus ketika sampai dia mau ke arah kanan, saya turun dari rumah panggung itu, terus dia berbalik langsung pergi. Nah, kondisi ini kita bilang, oh ini mungkin binatang biasa. Ternyata pas pagi harinya kita lihat
itu ternyata daerahnya turun ke bawah. Jadi dari tempat panggung kami itu ternyata turunnya ke bawah. Kalau tingginya lebih tinggi dari kita, berapa meter? Berapa tinggi, besar sekali ya. Mungkinan 3 meter. Kalau menurut guidance yang orang warga yang kita yang bilang, kalau dihitung dari tingginya berarti itu 3 meter, dibilang sama saya. Tinggi itu berarti macan 3 meter gitu loh. Iya, Warnanya besar hitam banget. semua, matanya menyala gitu kan. Besar banget. Nah, udah tingginya ya. Tetapi yang juga menjadi pertanyaan kita pada malam itu, kenapa Allah menampakkan dengan izin Tuhan itu ada beberapa hal yang aneh. Yang kedua adalah kita setelah kondisi dia menghilang, kita pagi hari sebelum subuh kita mau turun ke bawah. Turun ke bawah tuh ke sungai ya. Kita dengerin banyak perempuan pada bercakap-cakap. Jadi ada suara-suara yang memang Di sungai itu di situ bercakap. ada kayak orang ada yang bicara, Ya. gitu. Tapi nggak kelihatan Nggak kelihatan, orangnya. tapi perempuan semua. Suara-suara remaja lah perempuan. Oke. Hai. Apakah itu mungkin dibilang masuk dimensi lain nih sebenarnya? Karena yang mendengar bukan satu orang. Iya, iya. Kalau yang mendengar adalah satu orang, itu halusinasi. Halusinasi. Nah, ini yang mendengar rame-rame. Nggak mungkin halusinasi. Jadi rame-rame. kadang mendengar, jadi kita diam, terus dengan saya menggunakan apa yang menjadi talenta yang Tuhan kasih, saya melihat, oh ini kita mengganggu. Jadi kita cepat-cepat saja menjelang subuh, kita ambil aja sempat naik ke atas langsung. Karena mungkin saja ada makhluk yang ingin sedang mau mandi atau sedang apapun, kita nggak mau ganggu lah. Kita naik sudah lah. Walaupun dengan teman-teman itu udah rasa takut lah pastinya kan. Nah, waktu kita bermalam itu, saya lupa ceritakan sebelum ketemu macan itu, kita memang disambitin tempat kita. Sambitin batu di atas, jedak, Iya, jedak, tahu. ada pelang besar, tulisan 7 km, Deng bunyinya. sampai dueng gitu kan, waduh. Jadi ya sudah, kita diam saja, terus ada orang yang melangkah ke arah samping kanan kita, tapi setelah kita cuma lihat, baca, ini dia berhenti gitu loh. Nah, jadi kondisi-kondisi kita alami lah. Tapi ada hal yang lebih fantastis ketika pagi harinya, setelah dari sungai itu kita naik. Ini dari sungai ini kan kita naik ya. Nah, saya kan bikin makanan untuk sahur. Sahur berpuasa. Saya, teman-teman setelah udah sekarang tidur aja. Nanti pas subuh agak ini waktunya lah sedikit kita bangunin lah. Jadi saya berdua dengan teman saya membuat makanan. Lagi santai dia megang saya, bangunin saya. Dok, oh ya kenapa? Dengar suara nggak? Kita dengar suara gamelan. Yes, Sangat jelas suara gamelannya. Langsung dia yang megang lagi masak, tangannya gemeteran langsung. Waduh, udah tadi lihat itu, dengar suara nih, gamelannya dekat kan, membuat kalau menurut saya itu sebuah fenomena yang unik kan, di atas gunung jam 3:30 4 pagi ada suara gamelan, dan gitu. itu dengarnya suara jelas lagi dengarnya, dan itu gamelannya antara gamelan Jawa lah. Geningnya ramai, itu bukan suara cuma satu alat musik, benar-benar bermain. Iya. Nah, udah saya bilang, udah nggak usah dibahas. Saya bilang, udah kita mohon sama Allah, karena kita hari ini kita tidak berangkat dengan takabur, kita tidak berniat apapun, tidak mencari apapun, kecuali kita di sini untuk berniat untuk menguatkan iman kita, bersyukur kepada Allah gitu loh. Nah, terus akhirnya kita latihan selesai sudah. Nah, pagi harinya setelah selesai kita berangkat lagi naik itu jam 10 pagi. Oke. Nah, sampai di atas ternyata saya pun nyampe di Puncak Manik besok malamnya. Besok malamnya. Ya, pagi jam 10 berangkat dari tempat ini. Ternyata sampai di Puncak Manik itu saya malamnya. Jam 10 malam juga sampai di sana. Baru akhirnya saya berzikir, itu kami berzikir tinggal berdua dengan guidance itu di Puncak Manik. Nah, di situ juga luar biasa. Melihat kebesaran luar biasa. Termasuk saya baru melihat oh ternyata satu tempat itu ada satu kaum yang mau Allah ciptakan, yang oh ini penguasanya gitu. Oke. Itu Dr. Panji, ini sebenarnya ada babak kedua nih. Jadi karena waktu juga, tapi dari beberapa cerita tadi cukup menarik banget ya. Tapi jangan lupa nih, nanti terusannya ada nih episode 2 ya kan. Oke. Pemirsa Cermis, ada beberapa hal yang kita tadi tangkap, yang kita dengar oleh Dr. Panji Utomo, bahwa ketika kita sampai di suatu tempat, apalagi gunung adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana bukan hanya manusia yang bisa naik sana. Di sana juga ada tempat atau dimensi lain
yang diciptakan Allah untuk bertempat tinggal. Dan sebaiknya bahwa kita harus bisa menjaga diri kita dan membawa diri kita. Dan kita tahu hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita patut sembah. Dan cerita tadi Dr. Panji kita akan teruskan nanti di episode selanjutnya, bagaimana sampainya di puncak gunung. Oke, pemirsa Cemis, sampai jumpa kembali. Terima kasih ya Dr. Panji. Sama-sama Mas Gian, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.